Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam? Kak Mira di sini, dan kali ini aku akan ceritakan tentang kejadian horor di Keraton Gaib. Kisah ini terjadi pada seorang pemuda bernama Jaka. Dia mengaku pernah bekerja di Keraton Gaib itu selama 3 hari. Tapi yang dia tidak tahu, dia telah hilang selama 3 tahun. Sebelum mulai ke ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Setelah itu, baca basmalah, pakai headset, dan mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria bernama Jaka, seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desanya berada di pinggir hutan yang cukup lebat. Kalau malam tiba, daerah itu benar-benar gelap. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya bulan yang kadang terlihat di sela-sela pepohonan. Jaka dikenal sebagai pemuda pekerja keras. Sejak lulus sekolah, ia merantau ke kota kecil yang jaraknya sekitar 2 jam dari desanya. Di sana, ia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang membantu di gudang pasar, kadang juga menjadi buruh angkut di terminal. Penghasilannya memang tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tuanya di desa. Biasanya, setiap 2 minggu sekali, Jaka pulang. Ia naik bus malam yang berhenti di perempatan jalan dekat hutan. Dari situ, ia harus berjalan kaki sekitar 2 kilometer untuk sampai ke rumahnya. Jalan itu sebenarnya sudah sangat ia hafal. Sejak kecil, ia sering melewatinya. Tapi, tetap saja, jalan di pinggir hutan itu selalu terasa berbeda saat malam. Sunyi, gelap, dan sering membuat bulu kuduk merinding. Banyak warga desa sebenarnya tidak suka melewati jalan itu terlalu malam. Beberapa orang pernah mengaku melihat hal aneh di sana. Ada yang pernah mendengar suara gamelan dari dalam hutan. Ada juga yang pernah melihat cahaya seperti lampu besar muncul di antara pepohonan. Tapi saat didekati, cahaya itu langsung hilang. Sebagian warga menganggap itu hanya cerita lama untuk menakuti anak-anak. Tapi sebagian lagi percaya bahwa hutan itu memang bukan tempat biasa. Malam itu, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Ia baru saja selesai membantu menurunkan barang di sebuah gudang. Bus yang ia tumpangi hampir kosong. Satu persatu penumpang turun sebelum sampai di perempatan hutan. Saat bus berhenti, sopir menoleh ke arah Jaka. "Kamu turun di sini?" Jaka mengangguk pelan. Ia turun dari bus sambil membawa tas kecil. Bus itu kemudian melaju pergi. Lampu belakangnya perlahan menghilang di tikungan jalan. Sekarang, Jaka benar-benar sendirian. Angin malam terasa dingin. Suara jangkrik terdengar dari dalam hutan. Jaka menarik napas panjang, lalu mulai berjalan menuju desa. Langkahnya santai, karena jalan itu sudah sangat ia kenal. Beberapa menit pertama, tidak ada yang aneh. Hanya suara langkah kakinya di tanah. Sesekali terdengar suara daun bergerak tertiup angin. Tapi setelah melewati tikungan pertama, Jaka mulai merasa sesuatu yang aneh. Udara di sekitar hutan tiba-tiba terasa lebih dingin. Tidak seperti biasanya. Langkah Jaka sedikit melambat. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Hutan di sekelilingnya terlihat sangat gelap. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Cahaya bulan hampir tidak bisa menembusnya. Saat itulah Jaka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan cahaya bulan. Tapi beberapa detik kemudian, cahaya itu terlihat semakin jelas. Seperti lampu besar yang menyala di tengah hutan. Jaka berhenti berjalan. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Karena selama ini, ia tidak pernah melihat lampu apapun di dalam hutan itu. Dan dari tempatnya berdiri sekarang, cahaya itu terlihat seperti berasal dari sebuah bangunan besar. Jaka mengernyitkan dahi. Dalam hatinya mulai muncul pertanyaan.
Sejak kapan ada bangunan di tengah hutan itu? Perlahan, rasa penasaran mulai muncul. Dan tanpa ia sadari, kakinya mulai melangkah mendekati cahaya itu. Padahal, malam semakin gelap dan hutan di sekelilingnya terasa semakin sunyi. Jaka terus berjalan mendekati cahaya itu. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah bangunan besar. Kabut tipis di antara pepohonan mulai terbuka perlahan. Dan saat Jaka melangkah keluar dari jalur kecil hutan itu, ia langsung berhenti. Di depannya berdiri sebuah bangunan yang sangat besar, sebuah keraton. Bangunannya tinggi dan megah seperti istana kerajaan Jawa kuno. Dindingnya terlihat tua, tapi lampu-lampu obor di sepanjang halaman menyala terang. Cahaya kuning dari obor membuat suasana terlihat aneh, seperti tempat itu hidup di tengah hutan yang gelap. Jaka benar-benar bingung. Selama bertahun-tahun ia melewati jalan ini, tapi ia tidak pernah melihat keraton sebesar itu. Jaka berdiri beberapa saat, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan hanya bayangan. Angin malam berhembus pelan, daun-daun pohon bergerak perlahan, dan suasana di sekitar keraton itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara hewan, hanya suara api dari obor yang menyala. Jaka sebenarnya ingin kembali ke jalan, tapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di sana. Matanya terus memandang gerbang keraton yang tinggi. Gerbang itu terbuat dari kayu besar berwarna gelap. Di atasnya terdapat ukiran-ukiran tua seperti simbol kerajaan. Saat itulah sesuatu terjadi. Gerbang itu bergerak. Pintu besar itu terbuka perlahan dengan suara kayu tua yang bergesekan. Jaka langsung merinding. Ia yakin tidak ada orang yang menyentuh pintu itu, tapi gerbangnya terbuka sendiri. Di balik gerbang itu terlihat halaman luas dengan lampu obor yang berjajar, dan di tengah halaman berdiri seorang pria tua. Pria itu memakai pakaian seperti abdi dalam keraton. Bajunya hitam panjang, kepalanya memakai belangkon. Tangannya berada di belakang punggung seperti penjaga istana. Pria itu berdiri diam menatap Jaka. Wajahnya terlihat pucat, matanya tajam tapi kosong. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Jaka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu kemudian melangkah pelan mendekat. Langkahnya sangat tenang, hampir tidak terdengar suara kakinya di tanah. Saat sudah cukup dekat, pria itu berhenti tepat di depan gerbang. Ia menatap Jaka dari atas sampai bawah, seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Kamu akhirnya datang juga." Jaka langsung bingung. Ia tidak pernah bertemu pria itu sebelumnya. "Tuan menunggumu," kata pria itu lagi. Suara pria itu datar, tidak ada emosi sama sekali. Jaka mencoba menjawab, "Maaf, saya hanya lewat. Saya mau pulang ke desa." Pria itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya tersenyum tipis. Kemudian berkata pelan, "Tidak apa, tidak apa. Masuklah dulu. Keraton ini sedang membutuhkan bantuan." Jaka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi anehnya, ia juga merasa sulit menolak. Udara di sekitar keraton itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang membuat pikirannya menjadi berat. Pria tua itu lalu berbalik, berjalan masuk ke dalam halaman keraton. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti dan menoleh. "Masuklah," katanya pelan. Jaka berdiri ragu di depan gerbang besar itu. Angin malam kembali berhembus. Obor-obor di halaman keraton bergerak pelan, dan tanpa benar-benar sadar kenapa, kaki Jaka mulai melangkah melewati gerbang itu. Jaka akhirnya melangkah melewati gerbang keraton itu. Begitu kakinya masuk ke dalam halaman, entah kenapa suasana langsung terasa berbeda. Udara di dalam keraton itu lebih dingin. Bukan dingin karena angin malam, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Jaka berjalan pelan
mengikuti pria tua yang tadi membuka gerbang. Langkah pria itu sangat tenang, punggungnya tegak seperti seorang penjaga istana. Halaman keraton itu sangat luas. Di kanan kiri terlihat bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Jawa kuno. Lampu obor menyala di sepanjang jalan batu. Cahayanya redup kekuningan, membuat bayangan bangunan terlihat panjang dan aneh di tanah. Yang membuat Jaka semakin heran adalah suasana tempat itu. Keraton sebesar ini seharusnya ramai, tapi di sana sangat sunyi. Tidak ada suara percakapan, tidak ada suara langkah banyak orang. Hanya suara api obor yang sesekali berderak pelan. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam halaman, Jaka mulai melihat beberapa orang. Mereka juga memakai pakaian seperti abdi dalam keraton. Baju hitam panjang, blangkon di kepala. Beberapa membawa lentera kecil. Mereka berjalan perlahan melintasi halaman. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Tidak satu pun dari mereka berbicara. Tidak ada yang saling menyapa. Semua hanya berjalan dengan langkah pelan, seolah sedang melakukan pekerjaan masing-masing. Saat Jaka melewati mereka, beberapa orang itu berhenti. Mereka menoleh ke arah Jaka. Tatapan mereka kosong, tidak ada ekspresi wajah, tidak ada senyum, tidak ada rasa penasaran. Hanya tatapan datar yang membuat Jaka merasa tidak nyaman. Jaka menelan ludah. Ia mulai merasa bahwa tempat ini benar-benar aneh. Pria tua di depannya tiba-tiba berhenti. Mereka sekarang berdiri di tengah halaman yang sangat luas. Di depan mereka terlihat bangunan utama keraton. Bangunan itu jauh lebih besar dari yang lain. Atapnya tinggi bertingkat. Pintu utamanya sangat besar dan tertutup rapat. Dari dalam bangunan itu, tiba-tiba terdengar sesuatu. Suara gamelan pelan, seperti musik yang dimainkan sangat jauh di dalam ruangan. Suara itu bergema pelan di halaman keraton. Jaka langsung menoleh ke arah bangunan utama. Ia yakin suara itu berasal dari dalam sana. Pria tua tadi akhirnya berbicara lagi. "Tuan sedang berada di dalam," katanya pelan. Jaka bingung. "Tuan?" tanya Jaka. Pria itu hanya menoleh sedikit, lalu menjawab dengan suara datar, "Pemilik keraton ini." Jaka tidak tahu harus berkata apa. Pria itu kemudian melanjutkan, "Keraton ini sedang membutuhkan orang untuk membantu pekerjaan. Tidak lama, hanya 3 hari. Jaka mengernyitkan dahi. 3 hari? Pria tua itu mengangguk. "Tugasmu sederhana, membersihkan halaman, menyalakan lampu obor saat malam, dan menjaga keraton tetap terang." Jaka sebenarnya merasa ragu. Ia bahkan tidak tahu tempat apa ini. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara gamelan dari dalam istana tiba-tiba berhenti. Seluruh halaman menjadi sangat sunyi. Beberapa abdi dalam yang tadi berjalan kini berdiri diam. Semua perlahan menoleh ke arah Jaka. Tatapan mereka sekarang tertuju padanya. Dan pria tua di depannya berkata pelan, "Tuan sudah mengetahui kamu datang. Artinya, kamu diterima bekerja di keraton ini." Jaka merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Seolah ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Tapi sebelum ia sempat memikirkan semuanya, pria tua itu berkata lagi, "Mulai malam ini, kamu bekerja di keraton gaib ini." Malam itu akhirnya menjadi malam pertama Jaka di keraton itu. Pria tua yang tadi membawanya masuk memperkenalkan dirinya sebagai penjaga halaman. Namanya Karto. Tapi sejak awal, cara bicara Karto terasa aneh. Suaranya pelan, datar, seperti seseorang yang sudah sangat lama tidak berbicara dengan manusia lain. Karto membawa Jaka ke sebuah bangunan kecil di samping halaman. Bangunan itu terlihat seperti tempat istirahat para abdi dalam. Di dalamnya ada beberapa tikar. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut ruangan. "Di sini kamu beristirahat," kata Karto pelan. Jaka mengangguk. Ia masih merasa bingung dengan semua yang terjadi malam itu. Tapi tubuhnya memang sudah sangat lelah. Sebelum pergi, Karto memberikan sebuah tongkat panjang kepada Jaka.
Tongkat itu ujungnya dibungkus kain untuk menyalakan obor. Katanya, setiap malam kamu harus memastikan semua obor di halaman keraton tetap menyala. Jaka melihat keluar dari pintu bangunan kecil itu. Halaman keraton memang sangat luas. Puluhan obor tertancap di sepanjang jalan batu. Jika semua harus dinyalakan satu persatu, pekerjaan itu pasti memakan waktu lama. Karto bilang, keraton ini tidak boleh gelap. Setelah mengatakan itu, Karto pergi berjalan ke arah halaman. Langkahnya perlahan, lalu tubuhnya menghilang di balik kabut tipis. Jaka sekarang sendirian. Ia mengambil tongkat itu, lalu berjalan keluar menuju halaman. Angin malam berhembus pelan. Api obor bergerak kecil, tertiup angin. Jaka mulai berjalan dari satu obor ke obor lain. Setiap obor yang hampir padam, ia nyalakan kembali. Api kecil di ujung tongkat menyentuh kain obor. Fas. Api langsung menyala lebih besar. Halaman keraton perlahan menjadi lebih terang. Tapi semakin lama Jaka berjalan, semakin ia merasa tidak nyaman. Karena tempat itu terlalu sunyi. Keraton sebesar ini seharusnya memiliki banyak orang. Tapi hampir tidak ada suara. Hanya langkah kaki Jaka di jalan batu. Dan suara api obor yang sesekali berderak kecil. Saat Jaka menyalakan obor di sudut halaman, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara gamelan pelan, seperti datang dari dalam bangunan utama keraton. Jaka menoleh ke arah istana besar itu. Bangunan itu terlihat sangat gelap. Pintu utamanya masih tertutup rapat. Tidak ada cahaya yang keluar dari sana. Tapi suara gamelan jelas terdengar dari dalam. Jaka berdiri diam beberapa saat. Ia mencoba memastikan apa yang ia dengar bukan hanya bayangan. Tapi suara itu terus terdengar pelan, bergema di seluruh halaman keraton. Yang membuat Jaka semakin merinding adalah sesuatu yang ia lihat beberapa detik kemudian. Di ujung halaman, beberapa abdi dalam terlihat berjalan pelan melewati kabut. Mereka bergerak sangat tenang. Langkahnya hampir tidak menimbulkan suara. Saat melewati obor, wajah mereka terlihat jelas, pucat dan tanpa ekspresi. Mereka berjalan berbaris menuju bangunan utama keraton, seolah dipanggil oleh suara gamelan itu. Jaka menelan ludah. Ia memperhatikan mereka dengan hati-hati. Jumlahnya semakin banyak. Satu persatu muncul dari kabut halaman. Semua berjalan menuju pintu utama istana. Anehnya, tidak satu pun dari mereka membuka pintu itu. Mereka hanya berdiri di depan pintu besar itu, diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan suara gamelan dari dalam istana tiba-tiba terdengar lebih keras. Malam pertama itu terasa sangat panjang bagi Jaka. Setelah selesai menyalakan hampir semua obor di halaman keraton, ia berdiri sebentar untuk mengatur napas. Tangannya masih memegang tongkat api. Cahaya obor di sekeliling halaman membuat bayangan pohon dan bangunan terlihat bergerak di tanah. Jaka menoleh ke arah bangunan utama keraton. Suara gamelan masih terdengar dari dalam. Suara itu pelan, tapi bergema di seluruh halaman, yang membuat Jaka semakin merinding. Para abdi dalam yang tadi berjalan kini berdiri di depan pintu besar istana. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Semua berdiri, berjajar, diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menatap pintu besar yang masih tertutup rapat. Jaka memperhatikan mereka dari kejauhan. Entah kenapa, pemandangan itu terasa sangat aneh, seolah mereka sedang menunggu seseorang keluar dari dalam istana. Beberapa saat kemudian, pintu besar istana itu tiba-tiba berbunyi pelan. Jaka langsung menoleh. Pintu itu tidak benar-benar terbuka, tapi sedikit bergerak, seperti ada sesuatu dari dalam yang mendorongnya. Suara gamelan dari dalam istana
tiba-tiba berhenti. Seluruh halaman langsung menjadi sangat sunyi. Para abdi dalam yang berdiri di depan pintu itu serempak menundukkan kepala. Gerakan mereka sangat bersamaan, seolah mereka sudah tahu kapan harus melakukannya. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, pintu besar itu kembali diam. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Tapi para abdi dalam tetap berdiri menunduk di sana, seolah mereka sedang memberi hormat pada seseorang yang tidak terlihat. Setelah beberapa saat, mereka perlahan mengangkat kepala, lalu satu persatu berbalik. Tanpa berbicara sedikit pun, mereka berjalan kembali menyebar ke berbagai arah halaman keraton. Seolah kejadian itu adalah sesuatu yang biasa. Jaka berdiri terpaku. Ia merasa seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Tak lama kemudian, Karto muncul dari balik kabut halaman. Pria tua itu berjalan mendekati Jaka. "Sudah selesai menyalakan obor?" tanyanya pelan. Jaka mengangguk. Matanya masih sesekali melihat ke arah bangunan utama keraton. Karto, kata Jaka, ragu. Di dalam istana itu ada siapa? Karto berhenti, berjalan. Ia menatap Jaka beberapa detik. Tatapannya sulit ditebak. Lalu ia menjawab pelan, "Yang tinggal di keraton ini." Jawaban itu justru membuat Jaka semakin bingung. "Maksudnya siapa?" tanya Jaka lagi. Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah bangunan utama keraton yang besar dan gelap itu. Lalu berkata sangat pelan, "Kamu tidak perlu tahu. Selama 3 hari ini, lakukan saja pekerjaanmu." Setelah mengatakan itu, Karto berbalik. Ia berjalan perlahan, meninggalkan Jaka sendirian di halaman. Sementara itu, dari dalam bangunan utama keraton, suara gamelan mulai terdengar lagi. Hari kedua di keraton itu dimulai dengan suasana yang sama anehnya. Saat Jaka bangun dari tidurnya di bangunan kecil para abdi dalam, suasana keraton masih sangat sunyi. Kabut tipis masih menggantung di halaman. Tidak ada suara burung, tidak ada suara aktivitas seperti di tempat manusia biasa. Hanya beberapa abdi dalam terlihat berjalan perlahan di kejauhan, seperti malam sebelumnya. Diam, tanpa suara, tanpa percakapan. Jaka mulai merasa tidak nyaman. Sejak datang ke tempat itu, ia belum pernah mendengar satupun dari mereka berbicara satu sama lain. Bahkan saat saling berpapasan, mereka hanya lewat begitu saja, seolah tidak saling mengenal. Saat Jaka keluar menuju halaman, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Seorang abdi dalam berdiri di dekat salah satu obor. Pria itu berdiri sangat lama, tidak bergerak. Jaka memperhatikannya dari jauh. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pria itu masih berdiri di posisi yang sama. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip, tidak menggerakkan tubuh. Seperti patung. Saat Jaka berjalan mendekat, pria itu tiba-tiba bergerak, tapi bukan seperti orang yang baru bergerak. Gerakannya terasa kaku, seperti tubuh yang lama tidak digunakan. Ia kemudian berjalan menjauh, perlahan tanpa menoleh ke Jaka. Malam kedua datang lebih cepat dari yang Jaka kira. Langit di atas keraton berubah gelap. Obor-obor mulai redup. Seperti malam sebelumnya, Jaka kembali menyalakan semuanya satu persatu. Saat ia berjalan di halaman, suara gamelan kembali terdengar dari dalam istana. Tapi kali ini terasa berbeda. Suara itu lebih pelan, lebih jauh, seperti datang dari tempat yang sangat dalam. Jaka menoleh ke arah istana. Pintu besarnya masih tertutup, tapi entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu di dalam sana yang sedang memperhatikannya. Saat ia menoleh ke belakang, beberapa abdi dalam sudah berdiri di halaman. Padahal beberapa detik sebelumnya tempat itu kosong. Mereka berdiri menghadap ke arah Jaka. Diam, tatapan mereka
kosong dan yang membuat Jaka merinding. Tidak satupun dari mereka berkedip. Malam kedua itu membuat Jaka semakin tidak tenang. Sejak melihat para abdi dalam menatapnya tanpa berkedip, perasaannya terus gelisah. Ia mencoba menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Satu persatu obor dinyalakan. Api kecil di ujung tongkat menyentuh kain obor. Api kembali menyala. Halaman keraton perlahan menjadi terang, tapi suasana tetap terasa berat. Saat Jaka berjalan melewati sudut halaman yang paling jauh, ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Jaka langsung berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia menoleh. Perlahan, di belakangnya berdiri seorang wanita tua. Wanita itu juga memakai pakaian abdi dalam, tapi wajahnya berbeda dari yang lain. Matanya terlihat hidup, tidak kosong seperti para abdi dalam lainnya. Wanita itu menatap Jaka dengan ekspresi cemas. "Kamu manusia," bisiknya pelan. Jaka terkejut. Akhirnya ada seseorang di tempat ini yang berbicara. "Iya," jawab Jaka ragu. Wanita tua itu langsung melihat ke sekeliling halaman, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Lalu ia mendekat sedikit. "Kamu tidak boleh lama di sini," katanya sangat pelan. Jaka mengernyitkan dahi. Maksudnya, wanita itu menatap Jaka dengan serius. "Tempat ini bukan dunia manusia." Kalimat itu membuat dada Jaka langsung terasa dingin. Ia mencoba tertawa kecil, menganggap wanita itu hanya bercanda, tapi wajah wanita tua itu tetap serius. Keraton ini muncul hanya pada waktu tertentu, lanjutnya, dan manusia yang terlalu lama di sini. Wanita itu berhenti bicara. Jaka menunggu, tidak akan bisa kembali. Bisiknya akhirnya. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Api obor di sekitar mereka bergerak pelan. Jaka mulai merasa benar-benar takut. "Kalau begitu, bagaimana saya bisa keluar dari sini?" tanya Jaka pelan. Wanita tua itu menunjuk ke arah gerbang keraton. "Kamu harus pergi sebelum malam ketiga berakhir. Kalau gerbang itu tertutup." Ia berhenti lagi. Tatapannya semakin cemas. "Kamu akan menjadi bagian dari keraton ini." Jaka menelan ludah. Ia menoleh ke arah gerbang yang jauh di ujung halaman. Kabut tipis menutup sebagian jalan menuju ke sana. Saat ia kembali menoleh ke wanita tua itu, tiba-tiba terdengar suara langkah. Beberapa abdi dalam berjalan keluar dari kabut halaman. Wanita tua itu langsung menjauh. Sebelum pergi, ia berbisik cepat, "Besok malam lari dari sini." Kemudian wanita itu berjalan pergi seperti tidak pernah berbicara dengan Jaka. Sementara itu, dari dalam istana, suara gamelan tiba-tiba berbunyi lebih keras dari sebelumnya. Malam ketiga datang dengan suasana yang berbeda. Sejak awal, keraton itu terasa lebih hidup. Udara menjadi jauh lebih dingin. Kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya. Dan suara gamelan tidak pernah berhenti sejak matahari terbenam. Irama itu lebih cepat, lebih keras, seperti sesuatu yang sedang dipersiapkan. Jaka berdiri di tengah halaman sambil memegang tongkat api. Tangannya sedikit gemetar. Ucapan wanita tua itu terus terngiang. Malam ketiga. Lari. Ia mulai menyalakan obor seperti biasa, satu persatu. Tapi kali ini, setiap kali obor menyala, api itu langsung membesar sendiri. Lebih besar dari malam sebelumnya. Seolah ada yang meniupnya dari dalam. Saat Jaka berjalan ke obor berikutnya, tiba-tiba semua obor padam bersamaan, gelap total. Jaka langsung berhenti. Napasnya tertahan. Beberapa detik, tidak ada suara apapun. Bahkan suara gamelan ikut hilang. Sunyi. Lalu dari arah istana terdengar suara berat, seperti banyak orang bernapas bersamaan.
Jaka menoleh perlahan, dan dalam gelap itu, ia mulai melihat satu persatu titik cahaya kecil muncul. Puluhan mata menyala redup di dalam kegelapan halaman. Tubuh Jaka langsung kaku, matanya membelalak karena semua mata itu mengarah padanya. Tiba-tiba, obor-obor menyala kembali dengan sendirinya. Cahaya api menyala besar, dan yang Jaka lihat membuatnya hampir berteriak. Puluhan abdi dalam sudah berdiri sangat dekat mengelilinginya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Wajah mereka pucat, mulut mereka sedikit terbuka, tapi tidak ada suara. Dan yang paling mengerikan, mata mereka tidak berkedip sama sekali. Jaka mundur perlahan, langkahnya goyah pergi, bisiknya sendiri. Tapi tubuhnya seperti berat, seolah tempat itu menahannya. Lalu semua abdi dalam itu bergerak, bukan berjalan, tapi bergeser pelan, serempak mengikuti langkah mundur Jaka, tanpa suara, tanpa ekspresi. Dari arah istana, pintu besar terbuka lebar. Kali ini benar-benar terbuka. Dari dalamnya keluar kegelapan pekat, lebih gelap dari malam di luar. Dan dari dalam kegelapan itu terdengar suara dalam memanggil. Masuk. Suara itu tidak jelas, tapi terasa langsung di kepala Jaka, bukan di telinganya. Jaka menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada. Masuk. Semua abdi dalam serempak menunduk. Lalu perlahan mereka mengangkat tangan menunjuk ke arah pintu istana, seolah memerintahkan Jaka masuk. Jaka gemetar hebat. Ia tahu kalau ia melangkah ke sana, ia tidak akan pernah kembali. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Jaka langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Di belakangnya, suara langkah mulai terdengar, banyak, cepat, tidak lagi pelan. Jaka tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan mereka mengejarnya. Kabut semakin tebal, napasnya memburu, langkahnya hampir terjatuh. Saat gerbang mulai terlihat, Jaka merasa sedikit harapan muncul. Tapi dalam detik yang sama, gerbang itu mulai menutup perlahan, seolah ada yang sengaja menahannya. Jaka berteriak dalam hati, kakinya berlari lebih cepat. Suara langkah di belakangnya semakin dekat, sangat dekat, seolah tepat di belakang punggungnya. Saat celah gerbang tinggal sedikit, Jaka melompat keluar, dan tepat saat itu ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, kasar, seperti tangan. Jaka jatuh keras di tanah luar. Gerbang menutup, sunyi. Jaka terengah-engah, tubuhnya gemetar. Perlahan ia melihat ke kakinya. Ada bekas hitam, seperti bekas genggaman. Lalu dengan takut ia menoleh ke belakang. Tidak ada keraton, tidak ada gerbang, hanya hutan gelap. Tapi dari dalam hutan itu ia masih mendengar suara gamelan, pelan, jauh, seolah masih memanggilnya kembali. Jaka berjalan sempoyongan menuju desanya. Napasnya masih tidak teratur, tubuhnya terasa berat, bekas hitam di kakinya masih terasa dingin. Ia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Hutan di sekelilingnya kembali sunyi, seolah tidak pernah ada keraton. Beberapa menit kemudian, ia mulai melihat lampu rumah warga dari kejauhan. Jaka mempercepat langkahnya. Saat ia memasuki desa, sesuatu terasa aneh. Tidak ada suara, tidak ada orang di luar rumah. Semua pintu tertutup. Jaka berjalan menuju rumahnya, dan saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Tiba-tiba,
pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua berdiri di balik pintu, ibunya, tapi wajahnya berubah, lebih tua, lebih lelah. Matanya langsung membelalak saat melihat Jaka. Beberapa detik ia hanya diam, lalu air matanya jatuh. Jaka, suaranya bergetar. Jaka bingung. "Ibu, ini aku." Ibunya langsung memeluknya. Tangisnya pecah. Suara tangisan itu memanggil warga sekitar. Satu persatu orang keluar dari rumah. Mereka berkumpul, menatap Jaka dengan wajah tidak percaya, seolah melihat seseorang yang sudah lama hilang. "Ini Jaka?" bisik salah satu warga. Jaka mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa?" tanyanya pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya seorang pria tua maju. Wajahnya serius. "Jaka," katanya pelan. "Kamu kemana saja?" Jaka mengernyitkan dahi. "Aku cuma 3 hari, tidak pulang." Semua orang langsung saling pandang. Suasana menjadi hening. Lalu pria tua itu berkata dengan suara pelan, "3 hari." Ia menggeleng. "Kami mencarimu bukan 3 hari, tapi 3 tahun." Jaka membeku. Dunia seakan berhenti. 3 tahun? Suaranya hampir tidak terdengar. Ibunya menangis semakin keras. Tubuh Jaka mulai gemetar. Pikirannya kosong. Ia langsung memeriksa tubuhnya. Pakainya masih sama. Tasnya masih ada. Semua terasa seperti baru kemarin. Tapi wajah ibunya, rumahnya, dan orang-orang di sekitarnya, semua terlihat berubah. Mereka lebih tua, lebih sunyi, lebih asing. Dan saat itu juga Jaka mulai sadar. Ia memang sudah kembali. Tapi sesuatu dari keraton itu sepertinya ikut pulang bersamanya. Malam itu, rumah Jaka tidak pernah benar-benar tenang. Warga perlahan kembali ke rumah masing-masing. Tapi bisikan mereka masih terdengar tentang Jaka yang hilang, tentang hutan itu, tentang sesuatu yang tidak seharusnya kembali di dalam rumah. Jaka duduk diam. Ibunya masih sesekali menangis di sampingnya. Lampu minyak menyala redup, bayangan mereka bergetar di dinding. Jaka menunduk, pikirannya kacau. Baginya, semua ini hanya 3 hari. Tapi bagi dunia, sudah 3 tahun. Perlahan, ia memasukkan tangannya ke dalam saku. Dan saat ia mengeluarkannya, sesuatu jatuh ke lantai. Beberapa koin hitam bergulir pelan. Ibunya melihat itu. Wajahnya langsung berubah. "Jangan pegang itu," bisiknya gemetar. Jaka menatap koin itu. Bentuknya aneh. Bukan uang rupiah. Permukaannya penuh ukiran kuno yang tidak ia kenal. Saat Jaka mengambil salah satunya, koin itu terasa sangat dingin. Lebih dingin dari udara malam. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu berkedip. Api mengecil, lalu membesar lagi. Angin dingin berhembus pelan. Padahal semua pintu tertutup. Jaka langsung menoleh ke sekeliling. Sunyi, tapi terasa ada sesuatu. Seolah mereka tidak sendiri. Dari arah pintu, terdengar suara pelan. Jaka dan ibunya langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jaka menelan ludah, matanya tidak lepas dari pintu. Ketukan itu semakin pelan, tapi terasa lebih dekat. Tiba-tiba dari luar terdengar suara sangat pelan. "Serak, kamu belum selesai." Darah Jaka terasa dingin. Suara itu persis seperti yang ia dengar di dalam keraton. Tangannya gemetar, koin di genggamannya tiba-tiba terasa semakin dingin, seolah bergetar. Lampu minyak mendadak padam, gelap total. Dalam kegelapan itu,
Jaka mendengar suatu langkah masuk ke dalam rumah. Pelan, seperti suara seretan. Napas Jaka memburu. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Dan tepat di belakangnya ada yang berbisik, sangat dekat. Keraton masih menunggumu. Jaka langsung berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu minyak tiba-tiba menyala lagi. Ruangan kembali terang. Ibunya masih di sampingnya, tapi wajahnya pucat. "Kamu dengar itu?" bisik ibunya. Jaka tidak menjawab. Matanya perlahan turun ke lantai. Koin tadi sudah tidak ada. Hilang tanpa suara, tanpa jejak. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah hutan selalu terdengar suara gamelan, pelan, jauh, seolah memanggil. Dan beberapa warga mengaku pernah melihat Jaka berjalan sendiri ke arah hutan di tengah malam dengan langkah pelan, seperti seseorang yang sedang dipanggil pulang. Tamat. Tidak semua tempat di dunia ini bisa dimasuki manusia. Ada batas antara dunia kita dan yang tidak terlihat. Dan ketika batas itu dilanggar, tidak semua orang bisa kembali dengan utuh. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jika Sobat Malam suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.